Dari petani hingga menjadi penguasa negeri, ini cerita Toyotomi Hideyoshi dari zaman Sengoku. Are you ready? Hideyoshi kecil tentu tak pernah membayangkan dirinya menjadi tokoh penting karena ayahnya hanyalah petani biasa yang sesekali ikut berperang namun sebagai prajurit rendahan. Namun, takdir berkata lain. Saat pertempuran Okehazama tahun 1560, Hideyoshi ikut serta membantu Nobunaga. Kemenangan telak Nobunaga inilah yang membuatnya jadi bintang baru. Sejak saat itu, karir Hideyoshi terus menanjak. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran penting, termasuk perebutan Puri Inabayama di tahun 1564. Kemampuannya yang luar biasa membuat Hideyoshi menjelma menjadi salah satu jenderal paling diandalkan Nobunaga. Pada tahun 1573, Hideyoshi resmi menjadi daimyo. Ia diberi wilayah di bagian utara Provinsi Omi dan bangun istananya di Imahama, tepi Danau Biwa. Tugas berikutnya datang pada 1577. Nobunaga memerintahkan Hideyoshi menaklukkan wilayah Chugoku, daerah luas di Honshu Selatan yang dikuasai oleh klan Mori. Salah satu pengepungan terbesar yang dilakukan Hideyoshi adalah pengepungan Tottori yang brutal pada tahun 1581. Namun sayang sekali, perjalanan mereka terhenti di tahun 1582. Nobunaga dikhianati Akechi Mitsuhide di Honnoji, Kyoto. Kematian sang pemimpin memicu perebutan kekuasaan. Hideyoshi dengan cerdas mengambil keputusan mendukung Oda Hidenobu, keponakan Nobunaga, sebagai pewaris. Keputusan ini membuatnya berselisih dengan Shibata Katsuhie, pengikut setia Nobunaga yang mendukung Oda Nobutaka, putra sulung Nobunaga. Perselisihan tersebut berujung pada pertempuran sengit di Shisugatake pada tahun 1583. Hideyoshi keluar sebagai pemenang dan klan Oda pun berada di bawah kendalinya. Hideyoshi tak berhenti bergerak sampai situ. Ia membangun istana Osaka di bekas lokasi kuil Ishiyama Honganji. Istana inilah yang nantinya menjadi pusat kekuatan Toyotomi. Cita-cita Hideyoshi tidak hanya mempersatukan Jepang, tapi ia juga mimpi menaklukkan Cina. Sayangnya, karena statusnya sebagai mantan petani, ia tak bisa menjadi shogun. Ia pun menerima gelar Kanpaku, sejenis perdana menteri, meski kekuasaannya tak jauh berbeda dengan shogun. Lawan terakhir Hideyoshi adalah klan Hojo. Pengepungan besar-besaran di Odawara tahun 1590 pun terjadi. Kemenangan Hideyoshi di Odawara menandai bersatunya Jepang. Sebagai Kanpaku, Hideyoshi membuat beberapa kebijakan penting. Pertama, melarang penyebaran agama Kristen. Kedua, memerintahkan para samurai untuk melucuti senjata para petani dan menerapkan pemisahan kelas sosial yang ketat. Lagi-lagi ambisi Hideyoshi tak berhenti sampai di situ. Ia melancarkan dua invasi ke Korea pada tahun 1592 dan 1597. Sayangnya, kedua invasi tersebut tak bertahan lama. Kesehatan Hideyoshi pun makin menurun pada tahun 1590. Ia membentuk dewan pemerintahan yang akan mengurus Jepang sampai putranya Hideyori dewasa. Pada September 1598 menjadi akhir perjalanan Hideyoshi.